Suara saya terdengar. Halo, ada orang? Terdengar, Bu. Oke, baik. Sia mungkin boleh, Kinesha atau Kanita mungkin boleh untuk di-spin siapa yang maju hari ini. Iya, Bu. Ditampilkan di layar ya. Oke, kita lihat. Kelompok 3 ya. Ya nggak sih? Oke, kelompok 3. Baik, silakan kelompok 3 dipersiapkan. Nanti kelompok yang lain silakan direkam ya setelah mata kuliah ini. Nanti dikumpulkan DigiDrive untuk rekamannya. Kelompok 3 kelompoknya siapa? Kelompok saya, Bu. Kelompoknya Saskia. Oke, silakan Saskia. Mungkin sambil kelompoknya Saskia saya tunggu untuk apa namanya dipersiapkan. Saya izin absen dulu ya. Yang dipanggil namanya boleh silakan merespon. Adam Yudhistira, Adam Yudhistira ada atau enggak? Baik, nggak ada ya. Kemudian Adinda Nadia. Adinda Nadia ada? Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Eh, yang walaupun di screenshot nanti di akhir ada, kalau saya absen nggak ada suaranya atau nggak ada responnya, saya anggap nggak hadir ya. Baik, selanjutnya Anida Firda. Hadir, Ibu. Baik, kemudian Arkanda Mario. Arkanda Mario. Baik, nggak ada ya. Kemudian Binanga Christian. Hadir, Bu. Hadir. Oke, baik. Kemudian Bong Marco Hadi Surya. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian Catherine Luciana Putan. Saya, Bu. Baik, Davina Aurelia. Hadir, Ibu. Baik, Gita Artanti. Hadir, Ibu. Baik, kemudian Ivan Abdul Razak. Hadir, Bu. Baik, kemudian Kafka Hikmah Suci. Hadir, Ibu. Baik, Sheila Felicia. Sheila Felicia. Hadir, Ibu. Hadir. Oke. Kemudian Kinesha hadir. Lauzah Azalia. Hadir, Bu. Baik. Lydia Dewi. Hadir, Ibu. Baik. Lucky Rahmania. Hadir, Lucky Ibu. Rahmania. Maaf, saya kamera dulu ya. Ya, oke. Kemudian Mutia Ramadhani. Hadir, Ibu. Oke. Kemudian Maura Habi Al-Tafiari. Maura Habi ada? Oke, nggak ada. Kemudian Muhammad Ahnaf. Hadir, Bu. Baik. Kemudian Muhammad Zaki. Hadir, Bu. Baik. Kemudian Muhammad Zuhri. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Oke. Kemudian Nadine Sidabutar. Hadir, Bu. Hadir. Baik. Kemudian Naila Agia. Hadir, Ibu. Oke. Nakata Arli. Nakata Arli. Oke, nggak ada ya. Kemudian Naila Zulfa. Hadir, Ibu. Oke. Hadir. Kanita Dwizah Raffi. Hadir, Ibu. Oke. Safira Siti Khalisa. Hadir, Ibu. Oke. Saskia Damayanti. Hadir, Ibu. Oke. Savana Kauri.
Hadir Ibu. Kemudian Siti Andi. Hadir Ibu. Siti. Oke. Hadir, hadir. Oke. Kemudian Sultan Aulia. Sultan Aulia. Oke, nggak ada ya. Kemudian Syawal Gifari. Hadir Bu. Oke. Kemudian Zahrani Salwah. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Zaitan Zidnafan. Zaidan Zidnafan. Oke, nggak ada. Baik. Di sini yang absensinya sudah 3 kali ya, itu ada Sultan Aulia. Itu kalau sekali lagi berarti nanti nggak bisa ikut UAS. Kemudian nanti saya kirim deh ke Kinesia siapa aja yang udah 3 kali. Ini berdasarkan kalau saya absen tapi tidak ada responnya begitu ya. Itu ada Sultan Aulia, kemudian ada Nakata, baru 2 orang itu sih. Jadi silahkan diperhatikan kalau misalnya sekali lagi nggak hadir begitu, nah nanti tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS. Baik, kelompoknya Saskia silahkan untuk mempresentasikan materinya. Baik, Assalamualaikum Ibu. Saya izin membuka presentasi dari kelompok 3 ya Ibu. Iya, silahkan Saskia. Anida. Silahkan Anida. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Wahyu Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 3 berkesempatan untuk mempresentasikan atau membahas terkait materi tim manajemen. Sebelum kita membahas, mengulik lebih dalam terkait materi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Anida Fida Raihan, serta rekan-rekan saya. Saya Saskia Damayanti. Saya Adinda Nadia Haironisa. Saya Naila Gia Putri Utama. Dan saya Nadine Sirebutar. Baik, saya izin untuk menjelaskan yang pertama-tama definisi tim manajemen atau yang bisa kita sebut manajemen tim, yaitu mengacu pada tindakan, strategi, atau metode yang menyatukan sekelompok orang untuk bekerja sama secara efektif sebagai sebuah tim dan juga mencapai tujuan bersama. Next slide. Di sini ada beberapa tujuan, yaitu ada 7 tujuan. Yang pertama itu menetapkan tujuan yang jelas dan juga memastikan setiap anggota tim memahami setiap uh, setiap kontribusi individu mereka terhadap tujuan besar secara keseluruhan. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik melalui komunikasi yang efektif, kolaborasi yang solid, dan juga fokus pada tugas-tugas penting. Lalu yang ketiga yaitu mengelola dan mengkoordinasikan tim, menugaskan tugas, terus habis itu memantau kemajuan, dan juga mengelola berbagai
fungsi bisnis agar semua bagian bergerak ke arah yang sama. Yang keempat yaitu membangun lingkungan kerja yang positif, yaitu menciptakan budaya di mana karyawan itu bisa dihargai, didengar, dimotivasi, dan juga bisa mengurangi pergantian staf karena lingkungan kerja yang positif. Terus yang kelima, mengelola konflik dan juga risiko. Harus menangani eh, per- perbedaan kepribadian dan juga potensi konflik yang bisa jadi terjadi dalam tim. Lalu yang keenam, mengembangkan anggota tim. Membantu seluruh anggota tim untuk bertumbuh dan juga eh, mengerjakan tugasnya secara profesional. Lalu yang terakhir, memastikan kelancaran operasional. Itu memastikan seluruh operasi berjalan dengan lancar, efisien, dan juga selaras dengan strategi bisnis dan juga perusahaan. Lalu ada manfaat, yaitu ada tiga. Yang pertama itu peningkatan produktivitas, yang kedua komunikasi yang lebih baik, dan juga tim lebih harmonis dan juga termotivasi. Tolong next slide. Di sini ada perbedaan dari tim manajemen dan juga tim leadership. Jadi, tim manajemen dan juga tim leadership itu memiliki beberapa kesamaan, tapi juga ada perbedaan yang signifikan. Mereka itu sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu mencapai tujuan bersama, tapi caranya berbeda. Manajemen tim itu lebih mengendalikan tim untuk mencapai tujuan, sementara kepemimpinan tim atau tim leadership itu lebih memotivasi dan juga mempengaruhi tim untuk mencapai tujuan. Pemimpin tim mungkin tidak selalu memiliki gelar nih, nggak selalu harus manajemen, tapi harus orang yang memiliki tanggung jawab gitu untuk seluruh tim mencapai tujuan mereka. Terus habis itu tujuannya tuh tapi tetap sama, yaitu mencapai tujuan yang sama, yang seluruh tim itu mau untuk mencapai itu. Eh, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap tim. Di sini saya mengambil teori dari Bruce Tuckman. Jadi dalam sebuah tim itu sebuah tim itu nggak langsung mencapai titik produktivitas atau menjadi kompak. Jadi ada beberapa tahapan dalam perkembangan tim. Yang pertama itu ada forming. Di sini tahap pembentukan tim, yaitu tim itu mungkin saling mengenal, baru memulai untuk mencoba saling mengenal satu sama lain dan belum adanya konflik. Nah, di storming ini yang kedua ada storming. Di sini mulai muncul konflik, di mana misal muncul konflik ini bisa mengenai perbedaan pendapat, perbedaan cara kerja, ritme kerja, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini ada norming. Di sini mulai anggota-anggotanya itu mulai sudah ada kesepakatan dan kerjasama. Jadi mulai terbentuk dan lihat ritme kerja yang sama gitu. Dan yang keempat itu ada performing. Jadi di sini itu sebuah tim itu sudah mencapai puncak produktivitas, sudah berfungsi secara optimal. Tim ini sudah mulai kompak dan mulai bekerja secara solidaritasnya mulai terasa gitu. Dan yang terakhir ada adjourning atau pembubaran tim. Nah, pada saat tujuan kita selesai gitu, tujuan sudah tercapai, itu biasanya ada pembubaran tim. Tapi di sini tidak di pembubaran tim ini tidak berlaku untuk tim yang bentuknya itu permanen, misalnya di divisi keuangan perusahaan maupun yang sifatnya permanen lah intinya. Paling di tahap adjourning ini bukan dalam bentuk pembubaran, tapi dalam bentuk mengevaluasi, jadi refleksi gitu, jadi bahan apresiasi juga untuk yang tim yang bersifat permanen. Kalau misalnya tim yang bersifat jangka pendek gitu misalnya, itu bisa adanya pembubaran tim, tapi juga tetap ada evaluasi dan refleksinya juga. Lanjut. Oke, jadi di sini ada peran tim efektif. Jadi dalam sebuah tim itu kita tentu saja memiliki peran-peran atau sifat dari masing-masing anggotanya yang bisa
yang bisa membuat tim itu berjalan efektif. Dan di sini saya mengambil teori dari Bell-Beans, dan saya membagi 9 sifat itu membagi jadi tiga karakteristik sifat. Yang pertama itu bergantung pada peran sosialnya. Yang pertama, yang di sini sifat yang termasuk di peran sosial itu ya koordinator. Yang pertama, koordinator ini seperti ketua. Jadi dia itu yang mengatur kerja tim, yang membagi peran-peran tugasnya dan lain sebagainya. Dan koordinator ini juga menjaga keharmonisan antar tim juga. Yang kedua ada research investigator. Jadi di sini itu orang yang benar-benar mencari peluang, mencari relasi, dan mencari informasi-informasi secara eksternal. Jadi dia selain membangun keharmonisan di dalam suatu tim, mereka juga membangun citra atau branding di luar tim tersebut, di eksternalitasnya. Dan yang terakhir ada team worker. Jadi mereka itu yang menjaga agar kelompoknya itu atau timnya itu tetap solid, tetap kompak, dan tetap harmonis di dalam satu tim. Dan yang kedua ada peran berpikir. Jadi peran berpikir ini yang biasanya yang mengasih ide-ide seperti sifat atau peran dari plan tersebut. Jadi plan ini biasanya orang-orang yang biasanya kasih ide-ide, kasih inovasi-inovasi saat diskusi berlangsung gitu. Dan yang kedua itu ada monitor evaluator. Jadi selain kita mengasih ide-ide, mungkin banyak ide saat diskusi. Nah, peran monitor evaluator ini menganalisis bagaimana ide tersebut ini objektif dan kita bisa mencapai semuanya dengan hasil yang maksimal. Jadi kadang ada ide yang terlalu ambisius tapi hasilnya idealis. Nah, peran monitor evaluator ini membimbing atau mengarahkan agar ide tersebut itu tetap realistis terjalankan. Dan terakhir ada spesialis. Jadi spesialis ini biasanya ahli teknis atau misalnya dalam proyek desain gitu. Proyek desain mereka biasanya yang ahli desain grafis gitu. Jadi ya bisa diandalkan lah dalam suatu tim di bidang-bidang tertentu. Dan yang terakhir ada peran pelaksana. Yang peran pelaksana ini yang pertama ada shaper. Shaper ini selalu mendorong anggota-anggotanya itu untuk bergerak lebih cepat. Kayak misalnya, guys, deadline-nya sebentar lagi nih, kita harus kerja lebih cepat gitu. Atau kayak reminder teman-temannya untuk mengerjakan bagian tugasnya. Terus yang kedua ada implementer. Yang implementer ini selalu mengeksekusi rencana. Jadi dari ide-ide yang telah dibuat misalnya oleh peran plan ini, biasanya sosok implementer ini selalu bisa mengubah atau selalu mengusahakan agar ide tersebut itu bisa terlaksana secara nyata. Dan terakhir ada complementer finisher, yaitu selalu memastikan dan mengerjakan tugas itu dengan teliti dan tidak ada kesalahan. Biasanya orang-orang ini tuh perfeksionis ya guys. Oke, lanjut. Dan di sini ada tim management style. Di sini kami memberikan contoh ada 10. Saya akan menyebutkan 5 di awal. Yang pertama itu ada gaya manajemen visioner. Jadi kalau visioner itu dia lebih ke menginspirasi timnya dengan tujuan yang jelas dan membiarkan visi perusahaan yang memandu mereka. Jadi kalau visioner itu tuh dia lebih kayak memberikan gambaran ke depan tentang perusahaan tersebut. Nah, kedua, ada gaya manajemen pembinaan. Kalau manajemen pembinaan ini, dia lebih fokus pada pengembangan karyawan, jangka panjang, melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar. Jadi, pembinaannya lebih kayak dia mengevaluasi dari proyek-proyek sebelumnya, apa yang kurang, dan itu dibetulkan di manajemen pembinaan tersebut. Kemudian ada gaya manajemen persuasif. Kalau manajemen persuasif ini, di manajernya tuh yang megang keputusan. Tapi dia harus yakinin juga nih karyawan-karyawannya setuju atau enggak sama keputusan yang dia ambil. Lalu ada gaya manajemen transformasional. Itu transformasional itu dia lebih kayak perubahan. Jadi dia mengajak timnya itu untuk menciptakan sebuah perubahan, keluar dari zona nyaman perusahaan tersebut. Nah, terus ada gaya manajemen
demokratis. Kalau demokrasi tentu saja seperti kita, di mana mereka menggunakan suara terbanyak dari karyawan. Jadi karyawan yang memegang kendali penuh apakah setuju atau tidak setujunya sebuah keputusan. Boleh dilanjut? Oke. Yang keenam ada gaya manajemen pelayanan. Yang keenam ada gaya manajemen pelayanan. Kalau gaya manajemen pelayanan ini dia lebih fokus ke kebutuhan dan kepuasan tim. Jadi semuanya merasa kayak, oh saya tuh sebagai karyawan tuh diikut sertakan loh dalam tim ini. Kalau pelayanan lebih seperti itu. Lalu ada gaya manajemen transaksional. Manajemen transaksional ini mengandalkan motivasi ekstrinsik dan sifat kompetitif untuk menginspirasi tim mereka. Contohnya tuh kayak bonus, komisi, atau gaji yang berhubungan dengan uang biasanya. Lalu ada gaya manajemen laissez-faire, yaitu kalau di sini itu manajernya tidak terlalu baik ikut campur. Jadi dia lebih percaya ke karyawannya untuk mengambil keputusan sendiri. Tapi tetap dipantau oleh si manajernya. Yang ke-9 ada gaya manajemen birokrasi. Nah, kalau misalnya birokrasi ini, dia tetap ikut aturan dan protokolnya tuh ketat banget. Lalu yang terakhir adalah gaya manajemen otokrasi, di mana kalau di sini itu dia manajernya itu dia memegang kendali penuh terhadap proyek yang dikerjakan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai team skill atau kemampuan yang dibutuhkan dalam mengelola tim. Yang pertama itu ada honesty atau kejujuran. Nah, kepercayaan adalah fondasi utama dalam tim yang berkinerja tinggi. Karena itu, seorang manajer harus jujur dan transparan kepada tim ataupun atasannya. Kejujuran membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif, terbuka, dan membuat setiap orang nyaman untuk berkomunikasi dan bertanggung jawab. Ketika anggota tim melihat keteladanan tersebut, pasti mereka akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, ketidakjujuran tuh dapat menghambat perkembangan keterampilan dan merusak fungsi kerja tim. Lalu yang kedua adalah leadership atau kepemimpinan. Seorang manajer diharapkan mampu menunjukkan kemampuan memimpin untuk mengarahkan tim menuju tujuan bersama. Kepemimpinan yang baik terlihat dari bagaimana manajer mengutamakan kebutuhan tim, bukan hanya kepentingan pribadi. Nah, ini termasuk kemampuan untuk mendelegasikan tugas, memberi instruksi yang jelas, bersikap fleksibel, dan berkomunikasi dengan efektif. Lalu yang ketiga ada organization atau kemampuan organisasi. Perusahaan tidak dapat berkembang dalam kondisi yang tidak teratur. Oleh karena itu, manajer harus mampu memantau kampanye dan proyek yang sedang berjalan, mulai dari eh, tenggat waktu, hasil kerja, hingga pembagian tugas. Jika tim bekerja secara terorganisir, penyelesaian tugas menjadi lebih mudah dan semua target dapat dicapai tepat waktu. Lalu yang keempat ada technical skill dan understanding, yaitu keterampilan teknis dan pemahaman. Walaupun manajer tidak harus bisa mengerjakan seluruh tugas teknis, setidaknya mereka perlu memahami istilah dan konsep yang digunakan tim. Manajer juga wajib terus belajar dan menutup kesenjangan keterampilannya agar dapat memberi arahan yang lebih baik dan meningkatkan performa tim. Lalu yang kelima ada manajemen proyek. Di sini mengelola tim berarti juga mengelola proyek dari awal hingga selesai agar tetap berjalan sesuai tujuan. Salah satu aspek pentingnya itu meningkatkan kolaborasi baik di dalam tim maupun dengan divisi lain. Yang keenam ada active listening skill atau kemampuan mendengarkan aktif. Untuk memahami kebutuhan tim, manajer perlu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan anggota tim. Selain memberikan instruksi, manajer harus menerima umpan balik dengan terbuka.
Hal ini membantu membangun budaya kerja yang inklusif dan menunjukkan bahwa pendapat anggota tim dihargai. Lalu yang ketujuh ada konflik manajemen atau manajemen konflik. Konflik adalah hal yang wajar terjadi di lingkungan kerja. Seorang manajer harus mampu menyelesaikan konflik dengan cepat dan efektif. Jika dibiarkan, konflik dapat mengganggu kinerja tim, mempengaruhi divisi lain, bahkan bertambah buruk pada pelanggan. Selain menyelesaikan, manajer juga perlu mampu mengidentifikasi potensi konflik dan mencegahnya sejak awal. Yang kedelapan ada understanding of fairness atau pemahaman tentang keadilan. Bersikap pilih kasih akan merusak kepercayaan dalam tim. Untuk itu, manajer harus memperlakukan semua anggota tim secara adil, menghargai kontribusi mereka, dan memberikan pengakuan yang layak. Lalu yang terakhir ada eh, interpersonal communication atau komunikasi interpersonal. Manajer tidak harus menjadi pribadi yang sangat ekstrovert. Yang penting itu adalah memiliki kesadaran diri, kecerdasan emosional, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Pastikan anggota tim merasa didengar dan dipahami. Ketika itu terjadi, mereka akan lebih percaya dan mau meminta arahan atau bantuan. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian tantangan dalam tim dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama ada komunikasi tidak efektif. Salah satu masalah yang paling mendasar yang paling sering muncul adalah kurangnya komunikasi yang jelas antar anggota tim atau antar bagian dalam organisasi. Informasi yang tidak disampaikan dengan baik dapat menyebabkan miskomunikasi, penurunan produktivitas, hingga konflik internal. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Di sini terdapat solusinya, yaitu bangun sistem komunikasi yang terbuka dan transparan, baik secara lisan maupun tertulis. Gunakan platform komunikasi internal seperti Slack, Microsoft Teams, atau Google Chat untuk mempermudah kolaborasi. Rutin mengadakan rapat evaluasi juga dapat membantu menyelaraskan pemahaman semua pihak. Lalu konflik yang kedua itu adalah kepemimpinan yang kurang efektif. Kepemimpinan adalah elemen kunci dalam keberhasilan organisasi. Pemimpin yang tidak mampu membuat keputusan strategis atau gagal memberikan arahan yang jelas dapat membuat tim kehilangan arah dan semangat kerja. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah meningkatkan kemampuan kepemimpinan melalui pelatihan dan pendampingan. Seorang pemimpin yang ideal harus mampu menjadi pendengar yang baik, memberi contoh positif, serta mengambil keputusan berdasarkan data dan intuisi yang seimbang. Lalu konflik yang ketiga adalah konflik internal antar anggota tim. Konflik internal bisa muncul karena perbedaan pandangan, ego antar individu, atau kesalahpahaman. Jika dibiarkan, konflik ini dapat mengganggu kinerja waktu secara keseluruhan. Solusinya adalah dorong budaya organisasi yang terbuka terhadap diskusi dan kritik. Terapkan mediasi sebagai langkah penyelesaian konflik, serta libatkan pihak ketiga jika diperlukan untuk memastikan objektivitas. Lalu konflik yang keempat adalah kurangnya kolaborasi tim. Tim yang bekerja tanpa koordinasi akan sulit mencapai target bersama. Kurangnya sinergi juga dapat menghambat inovasi karena ide tidak dapat berkembang melalui kolaborasi. Solusinya adalah bangun budaya kerja yang kolaboratif dengan mendorong tim kerja lintas departemen. Gunakan alat manajemen proyek seperti Trello, Asana, atau Notion untuk memastikan semua anggota mendapatkan tugas dan tim kemajuan. Lalu konflik yang kelima adalah perubahan organisasi yang tidak dikelola dengan baik. Transformasi dalam organisasi seperti rekonstruksi, perubahan manajemen, atau penerapan teknologi baru seringkali menimbulkan kecemasan bagi karyawan. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah melakukan sosialisasi setiap perubahan dengan pendekatan humanis. Libatkan karyawan dalam proses perencanaan dan pastikan mereka memahami alasan dibalik perubahan tersebut. Pelatihan dan pendampingan sangat penting selama masa transisi. Lalu konflik yang keenam adalah kurangnya motivasi karyawan
Ini terjadi karena faktor-faktor seperti beban kerja yang berlebihan, kurangnya apresiasi, atau tidak adanya peluang pengembangan karir sering menjadi penyebab utama menurunnya motivasi. Solusinya adalah memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan kinerja yang baik. Sediakan jalur pengembangan karir dan program pelatihan agar karyawan merasa dihargai dan memiliki masa depan dalam organisasi. Lalu yang ketujuh adalah tidak ada tujuan yang jelas. Tanpa arah dan target yang pasti, tim akan kehilangan fokus dan arah kerja. Organisasi yang tidak memiliki visi dan misi yang terdefinisi dengan baik akan mengalami kesulitan dalam menetapkan prioritas dan mengukur keberhasilan. Solusinya adalah tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang terukur, atau bisa SMART goal di sini. Pastikan semua anggota memahami visi, misi, serta nilai-nilai inti organisasi melalui organisasi sosialisasi yang konsisten. Lalu yang kedelapan adalah masalah manajemen waktu. Batas waktu yang sering terlewati atau pekerjaan yang menumpuk menyebabkan indikasi kurangnya pengelolaan waktu yang baik. Produktivitas yang menurun seringkali terjadi karena kegagalan dalam menentukan prioritas pekerjaan atau kebiasaan menunda tugas. Solusinya adalah terapkan sistem manajemen waktu seperti metode Pomodoro atau Eisenhower Matrix. Eisenhower Matrix. Ini atau bisa juga gunakan kalender digital dan pengingat untuk mempermudah penjadwalan dan pengawasan kemajuan kerja. Lalu yang terakhir adalah lalu yang kesembilan adalah ketergantungan pada teknologi yang tidak stabil. Di era digital, teknologi menjadi tulang punggung operasional, namun jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi penghambat. Kesalahan sistem, perangkat lunak yang tidak kompatibel, atau jaringan yang lambat dapat mengganggu alur kerja secara signifikan. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah investasikan pada infrastruktur teknologi yang andal dan dukungan teknis yang responsif. Lakukan pemeliharaan rutin serta pelatihan pengguna agar tim dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal. Lalu yang terakhir adalah kurangnya inovasi dan kreativitas. Organisasi yang terlalu nyaman dengan cara lama akan tertinggal dalam persaingan. Kurangnya ruang untuk berekspresi atau sistem kerja yang terlalu kaku bisa mematikan semangat berinovasi dalam tim. Solusi dari konflik ini adalah ciptakan lingkungan kerja yang mendukung eksplorasi ide baru, lakukan sesi brainstorming rutin, dan memberikan ruang eksperimen untuk menguji ide tanpa takut gagal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota tim lain. Selanjutnya, dari materi yang sudah disampaikan, saya akan memberikan satu contoh studi kasus, yaitu membahas perusahaan semikonduktor yang mengalami penurunan kinerja. Nah, jadi dalam studi kasus ini, ada perusahaan semikonduktor yang mengalami penurunan kinerja setelah merger akibat perbedaan budaya kerja, gaya komunikasi, dan pola kolaborasi antar karyawan. Nah, konflik internal yang terjadi itu terjadi lemahnya koordinasi menjadi hambatan serius. Padahal sebenarnya industri semikonduktor ini menuntut kerja tim yang cepat, presisi, dan solid. Nah, manajemen menyadari bahwa akar masalah terletak pada kualitas kerja tim, bukan aspek teknis mata. Karena itu, perusahaan menjalankan strategi team building atau membangun tim yang terpadu diawali dengan asesmen kondisi tim untuk mengidentifikasi konflik, perbedaan budaya, dan hambatan komunikasi. Kemudian strategi kemudian difokuskan pada penyelarasan visi, tujuan, dan nilai. Boleh tolong agak dikebawahin, maaf. Dikecilin kali, maksudnya zoom layarnya Iya, diperkecil supaya sampai bawah. iya betul. Oke, oke. Oke, saya lanjutkan. Kemudian strategi difokuskan pada penyelarasan visi, tujuan, dan nilai bersama melalui tim Carter, aktivitas kolaboratif lintas divisi, serta penguatan peran pemimpin tim dan integration champions. Lanjut.
Nah, pelaksanaan strategi ini didukung workshop dan program komunikasi serta dievaluasi secara berkala melalui indikator kinerja. Hasilnya, keterlibatan karyawan meningkat, koordinasi tim membaik, waktu pengembangan produk juga menjadi lebih cepat, dan tingkat turnover menurun. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini menegaskan bahwa dalam industri teknologi tinggi, keberhasilan pasca merger sangat bergantung pada strategi team building yang terencana dan berkelanjutan untuk menciptakan kerja tim yang lebih efektif dan kompetitif. Lanjut. Nah, ada juga gaya manajemen yang sesuai dengan studi kasus yang telah saya bacakan, yaitu gaya manajemen transformasional. Ini tuh paling sesuai karena tantangan utama pasca merger terletak pada perubahan budaya, pola kerja, dan kolaborasi, bukan semata karena aspek teknis dari masalah pekerjaan tersebut. Nah, jadi manajemen ini berfokus mengubah cara berpikir dan sikap karyawan agar bersatu sebagai satu tim melalui penyelarasan visi dan nilai, keterlibatan pimpinan tim, penunjukan integration champion, serta program team building berkelanjutan. Nah, pendekatan gaya manajemen ini berhasil meningkatkan keterlibatan karyawan, memperbaiki koordinasi lintas tim, dan mempercepat pengembangan produk, sehingga membuktikan bahwa perubahan budaya dan perilaku kerja menjadi kunci keberhasilan dari suatu perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Boleh next slide? Oke. Jadi kesimpulan dari materi yang dipaparkan tadi adalah manajemen tim yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai gaya manajemen dan kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan tim dan tujuan strategis. Gaya manajemen transformasional yang berfokus pada inovasi dan pertumbuhan atau gaya demokratis yang melibatkan tim dalam pengambilan keputusan dapat diterapkan tergantung pada situasi dan karakteristik tim. Studi kasus menunjukkan bahwa dalam konteks kompleks seperti pasca merger, strategi team building yang terencana dan berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi perbedaan budaya kerja, gaya komunikasi, dan pola kolaborasi. Dengan berfokus pada penyelarasan visi, tujuan, dan nilai bersama, serta menginvestasikan dalam pengembangan anggota tim, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Tadi yang buka siapa? Ditutup dong. Baik, maaf Bu, sebelumnya tadi teman saya ada kendala di sinyalnya, mungkin saya bisa gantikan. Eh, Oke. jadi sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai tim manajemen. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oh ya Bu, maaf, ini untuk pertanyaannya berapa pertanyaan ya Bu? Coba buka satu sesi dulu, 3 pertanyaan dulu ya. Oh ya, oke baik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand. Terus Nadine ini apa? Yang share screen siapa, Din? Yang share screen sebentar. Kayaknya tadi Ivan deh kalau nggak salah Bu. Ivan ya? Saya, Bu. Oh, Saskia Bu. Ya udah, Saskia, berarti tolong tambah satu slide, dicatat pertanyaannya teman-teman, terus dicatat juga siapa yang bertanya ya. Nanti juga ditulis itu siapa yang menjawab. Misal nanti si A nanya, kemudian yang jawab Nadine gitu. Itu dicatat ya. Nanti diupload ulang PPT-nya. Biar saya tahu kalau misalnya saya belum sempat langsung nilai, ya ingatlah gitu ya, lihat dari rekaman, jadi saya tahu jawabnya gimana, pertanyaannya apa. Gitu ya. Baik, Bu.
Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan kelompok 3. Baik, silakan teman-teman yang tadi raise hand, boleh raise hand kembali. Baik, sudah ada 3 penanya. Mungkin saya akan mulai dari Siti Andi Nur Rasyada. Silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya kelompok 3. Jadi di sini aku mau nanya nih. Tadi kan kalian udah nyebutin 7 tujuan dari tim manajemen. Nah, menurut kalian dari tujuh tujuan tersebut, kalau dilihat dari konteks budaya kerja di Indonesia itu, mana tujuan yang paling sulit untuk diwujudkan dalam praktik sehari-hari dan tolong dijelasin mengapa itu. Apa sudah jelas, Nadine? Ya, baik, sudah jelas. Terima kasih, Rasya. Terima kasih, Nadine. Selanjutnya dari Naila Zulfarianto. Oke, maaf, apa suara aku terdengar? Terdengar. Oke, tadi kan kalian jelasin bagian Tuckman teori ya, yang tentang tahap perkembangan tim. Menurut kalian, apakah semua tim tuh harus ngelewatin semua tahapan itu, atau enggak? Kalau misalkan ngelewatin atau enggak itu, menurut kalian tuh hal bagus atau justru jadi masalah buat tim itu? Terima kasih. Udah jelas belum? Mungkin maaf, boleh diulang sekali lagi. Oh, oke, oke. Jadi kan tadi kalian ngejelasin bagian Tuckman's teori ya, yang tahapan perkembangan tim. Menurut kalian, apakah semua tim tuh harus ngelewatin tahapan tersebut? Dan kalau misalkan enggak, itu tuh hal yang bagus atau justru bisa jadi masalah sih bagi perkembangan tim? Terima kasih. Oke, baik. Sudah jelas. Terima Oke. kasih, Naila. Ya, Nadine. Oke, selanjutnya Kanita. Oke, terima kasih Nadine dan teman-teman atas kesempatannya. Saya Kanita Dwi Zarafi, izin bertanya. Tadi kan ada di slide team management styles yang gaya manajemen demokratis. Itu disebutkan bahwasannya eh, apa namanya manajer tuh memberikan peran ke tim lah gitu karyawannya untuk bisa ngambil keputusan. Kalau misalnya ada satu case di mana keputusan yang diambil dominan oleh karyawan itu tidak sesuai dengan visi awal dari perusahaan, apakah ada change atau possible perusahaan tersebut mengganti gaya manajemennya? Terima kasih. Baik, terima kasih, Kanita. Baik, karena sudah ada 3 penanya, maaf Bu, sebelumnya izin untuk kami diskusi sekitar 5 menit dulu ya Bu. Oke, silakan Nadine. Baik, terima kasih Bu. Pak.
teman-teman yang presentasi untuk soal yang tadi sudah ditulis boleh tolong ditampilkan ya. Terima kasih. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Baiklah, untuk pertanyaan pertama dari Siti Andi Nur Rasyada, saya baca lagi untuk pertanyaannya. Menurut kalian, kalau dari konteks budaya kerja di Indonesia, dari 7 tujuan manajemen tim yang tadi sudah disebutkan, tujuan mana yang paling sulit diwujudkan dalam praktik sehari-hari dan apa alasannya menurut kalian? Untuk jawaban nomor 1, menurut kami pribadi, justru yang sulit untuk dicapai tujuannya jika berdasarkan budaya kerja di Indonesia itu ada di poin 4 dan juga 5, yaitu membentuk lingkungan positif dan juga mengelola konflik. Tidak hanya orang Indonesia yang beragam, tapi habit-habit jelek di dunia kerja Indonesia seperti senioritas dan juga power abuse itu masih sering terjadi. Jadi masih sulit untuk kita sebagai tim manajemen untuk mencapai poin 4 dan 5 secara maksimal jika tidak ada kerjasama yang baik. Apakah terjawab untuk Siti Andi Nur Rasyada? Terjawab Dinda. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Naila Zulfa ya, teman-teman. Jadi pertanyaan itu, apakah semua tim itu harus melewati gaya perkembangan tim dari Tukman? Nah, menurut kalian, apakah itu justru bisa menjadi masalah jika misalnya nggak melewati semua itu? Jawabannya belum tentu. Ada tim yang melewati semuanya, semua tahapannya. Tapi ada tim yang dari bagian performing sampai adjourning itu maksudnya nggak ada konflik gitu. Nah, permasalahannya apakah ini justru bisa menjadi masalah? Jawabannya belum tentu, karena kadang tim yang terlihat tenang itu bukan karena mereka saling memahami, tapi mungkin karena anggotanya itu sungkan gitu untuk bisa berdiskusi, untuk bisa menyampaikan keluh kesahnya. Jadi kedepannya ide-ide tersebut atau kinerjanya malah kurang maksimal kalau misalnya, jadi konflik itu bukan semata-mata permasalahan yang
perlu kita hindari. Justru konflik tersebut itu harus menjadi kunci di dalam sebuah tim untuk bisa mencapai bagian atau tahap performing. Tapi ada juga tim yang misalnya sudah berpengalaman, sudah tim-tim senior mungkin misalnya, atau tim yang sudah mengenal karakteristik seseorang dan bekerja dalam satu tim, itu bisa mencapai tahap performing langsung, tahap mencapai puncak produktivitasnya itu mungkin aja terjadi karena timnya sudah berpengalaman dan sudah bisa berdiskusi dan juga bisa sudah paham lah gayanya satu sama lain seperti itu. Makasih ya Nida. Apakah sudah terjawab, Naila? Sudah, makasih ya Nida. Dan kawan-kawan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Karita. Dalam gaya manajemen demokratis, misalnya karyawan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan visi atau mungkin yang melenceng sedikit dari tujuan, apakah mungkin perusahaan tersebut mengganti gaya manajemennya? Oke, jadi menurut kami dalam sistem demokratis itu tetap yang paling berpengaruh adalah suara mayoritas atau keputusan yang disepakati bersama. Jadi menurut kami, walaupun demokratis itu mengambil semua mayoritas dari kesepakatan tersebut, akan tetapi sebelum terjadinya kesepakatan tersebut, pasti ada sebuah evaluasi dan diskusi terlebih dahulu sebelum keputusan yang akan diambil itu menjadi sebuah opsi yang akan diambil. Nah, jadi sebelum keputusan tersebut diambil, pasti ada diskusi sama evaluasi dulu kan. Kalau diskusi tentu saja untuk memastikan apakah anggota-anggota tim ini tahu akan peran-peran kerja mereka. Lalu untuk evaluasi, ini untuk mereview kembali nih, mungkin jika ada proyek dari yang sebelumnya, bila ada kekurangan, itu dapat dibetulkan pada proyek yang sekarang. Nah, kalau dalam diskusi itu kan pasti ada yang bagian mengingatkan kembali visi perusahaan kita ini loh, kalau misalnya ada dalam diskusi tersebut pendapat yang sedikit melenceng dari visi perusahaan atau mungkin melenceng banget. Lalu untuk Saskia boleh dipindahkan ke page yang peran manajemen, yang peran tim efektif. Boleh tolong? Oke, mungkin ada sedikit kendala jaringan, tapi di dalam peran tim efektif yang tadi dijelaskan oleh teman saya, Nida, di sini peran tim efektif itu kan ada bagian peran berpikir. Nah, di sini ada monitor evaluator. Nah, sebetulnya untuk sebelum terjadi sebuah opsi pilihan ini, si monitor evaluator ini harus memastikan terlebih dahulu apakah keputusan yang akan kita ambil ini sudah sesuai atau belum sama apa yang kita cari, yaitu visi perusahaan tersebut. Sama juga seperti spesialis, di mana apabila ada pendapat dari anggota yang mungkin melenceng dari visi perusahaan, spesialis ini sebagai seorang ahli, dia bisa memberikan masukan. Seperti kayak, ini nggak bisa soalnya mungkin ke depannya bakal terjadi seperti ini. Namun kalau balik lagi, apabila hal tersebut sudah menjadi sebuah opsi yang dipilih oleh sebuah mayoritas, maka ini tuh peran seorang pemimpin, apakah dia bisa meyakinkan tim kerjanya atau karyawannya untuk lebih memahami tentang visi perusahaan tersebut. Jika upaya tersebut ternyata tidak berhasil, ada kemungkinan untuk perusahaan mengganti gaya manajemennya menjadi yang lebih memotivasi karyawannya, atau gaya manajemen yang mengganti gaya manajemennya menjadi visioner. Karena visioner itu kan dia lebih kayak memotivasi karyawannya. Jadi seperti itu, apakah sudah terjawab, Kanita?
Yaudah, Naila, terima kasih. Terima kasih Kanita untuk pertanyaannya. Oke, slide-nya boleh digeser lagi ke bagian pertanyaan. Yang jawab tadi siapa ya? Yang jawab tadi Naila, terus sebelum Naila siapa? Sebelum Naila ada Siti Andi Rasyada, Bu. Siti Andi. Oke. Kemudian sebelum itu yang pertama tadi tadi yang pertama jawab siapa? Yang pertama jawab itu tadi ada Adinda, kedua ada Anida, ketiga saya, Bu. Oke. Adinda, kemudian oke, yang jawab itu ada Adinda, kemudian Anida sama Naila gitu ya. Iya, Ibu. Kemudian yang bertanya itu ada tadi Siti Andi Rasyada, kemudian Kanita sama Naila. Oke. Boleh satu kloter lagi tapi 2 pertanyaan aja. Mungkin ada yang masih ingin bertanya. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami sudah membuka kloter 2 untuk 2 pertanyaan. Terima kasih. Sama. Oke, kita tunggu sampai 9.35 ya. Kalau nggak ada nanti bisa ditutup aja untuk presentasinya. Oke, baik. Kelompok 3 silakan ditutup untuk presentasinya. Baik, Bu. Jadi sebagai penutup, sekaligus closing statement dari saya, jadi manajemen tim yang efektif bukan hanya tentang membagi tugas, tetapi tentang membangun komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Dengan kepemimpinan yang tepat, tujuan yang jelas, serta komitmen dari setiap anggota, sebuah tim mampu bekerja lebih solid dan produktif. Jadi semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi gambaran bahwa manajemen tim yang baik adalah kunci keberhasilan organisasi. Baik, terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 untuk presentasinya hari ini tentang tim manajemen. Kemudian saya harap yang lain yang tidak presentasi jangan lupa teman-teman harus merekam untuk mendapatkan nilai presentasi ya. Nanti rekamannya boleh tolong di-upload saja di G Drive. Kemudian kalau misalnya kira-kira rekamannya itu
durasinya boleh disesuaikan seperti yang tadi dilaksanakan oleh kelompok 3 ya, kurang lebih setengah jam lah maksimal begitu ya, dan tidak perlu ada sesi tanya jawab. Kemudian maksimal diupload hari Minggu ya, hari Minggu di jam eh, hari Minggu di jam 23.59 seperti itu. Jadi maksimal diupload di hari Minggu. Kemudian kalau misalnya size-nya besar, mohon bisa dikecilkan dulu, di-reduce dulu gitu. Baik PPT maupun apa namanya, baik PPT maupun rekaman presentasi, tolong kalau misalnya size-nya besar gitu ya, boleh diturunkan dulu untuk size-nya, bisa dikompres dulu begitu. Mungkin ya size-nya maksimal di 100 MB lah begitu ya, supaya kalau misalnya saya perlu download gitu juga nggak terlalu besar gitu ya. Kemudian, oh ya sedikit saya ingin terima kasih apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi cukup lengkap ya. Ada studi kasusnya juga. Hanya saja tadi kan studi kasusnya belum memberikan contoh memang yang, oh kan tadi memberikan contoh studi kasus terkait merger. Tapi mergernya ini belum, baru merger secara teoritis. Tapi belum ada merger yang memang benar-benar, oh ya antara PT A sama PT B seperti itu. Nah, nanti saya akan coba tambahkan supaya teman-teman bisa mendapatkan contoh yang eh, contoh yang memang benar-benar pernah terjadi seperti itu. Nah, tapi sebelum itu saya coba untuk summarize ya dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 terkait tim manajemen. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa tim manajemen ini memang bagi serangkaian tindakan yang memang tindakan, strategi ataupun metode yang digunakan untuk menyatukan individu-individu. Jadi kan di dalam tim itu kan pasti terdiri lebih dari satu orang ya. Entah mungkin teman-teman yang sekarang paling dekat gitu contohnya itu adalah teman-teman melakukan tim manajemen di kelompok presentasinya teman-teman. Teman-teman membagi, oh si A buat yang part bagian pertama, kemudian si B bagian kedua, si C bagian ketiga dan seterusnya. Nah, itu bagaimana akhirnya teman-teman bisa menyatukan atau organisasi tersebut bisa menyatukan individu-individu tadi supaya dapat bekerja secara efektif sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contoh kecilnya itu adalah ketika teman-teman melakukan presentasi, berarti tujuan bersamanya adalah bagaimana bisa mengumpulkan tugas PPT dan bisa lancar presentasi pada saat ditunjuk seperti itu. Jadi inti dari manajemen tim adalah mengordinasikan kerja, memfasilitasi hubungan antar anggota dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Nah, tadi juga ada beberapa teori yang diungkapkan oleh kelompok 3, salah satunya adalah Tuckman Theory ya, di mana ada tahap nih dalam bisa digunakan untuk menilai perkembangan tim juga ya. Jadi forming, storming, norming, performing, and adjourning. Jadi mulai dari pembentukannya dulu, kemudian storming itu mulai ada konflik-konflik muncul karena eh, karena pasti akan selalu ada konflik di dalam sebuah kerja tim, entah konflik besar maupun konflik kecil ya. Konflik-konflik kecil misalnya ada perbedaan pendapat, misalnya, oh ini harusnya PPT-nya warnanya biru, tapi ternyata yang satu enggak, pengennya PPT-nya warnanya misalnya kuning kayak gitu. Itu kan sebenarnya termasuk konflik, walaupun itu konfliknya mungkin bukan konflik yang besar, tapi konflik kecil. Ataupun misalnya konflik yang besar, kalau konflik yang besar itu sudah sampai ada yang misalnya karena ketidaksetujuan atau ketercapaian mufakat gitu di dalam tim, akhirnya ada yang mogok kerja atau akhirnya ada yang walk out tidak mau menjadi tim lagi. Nah, itu adalah konflik-konflik yang mungkin muncul di dalam kerja tim seperti itu. Dan biasanya namanya bekerja tim itu pasti ada konflik yang muncul. Tidak mungkin yang namanya bekerja tim itu tanpa konflik. Kemudian setelah itu ada norming, muncul kesepakatan dan pola kerjasama. Nah, biasanya berkonflik tadi akan dimediasi oleh leader di dalam tim tersebut. Maunya gimana supaya tetap tim tersebut bisa jalan. Baru nanti performing, yaitu tim bekerja secara optimal, dan adjourning. Jadinya tim itu sudah ketika ada tim yang memang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu, setelah itu dibubarkan. Tapi ada juga tim yang memang terbentuk dan bekerjanya itu terus berkala. Nah, si tim ini akan dibubarkan ketika memang nanti entah perusahaannya sudah likuidasi atau perusahaannya sudah tutup seperti itu. Jadi memang adjourning, perbubaran tim ini tidak selalu terjadi dalam kurun waktu yang dekat begitu ya. Jadi bisa jadi adjourning ini dilaksanakan memang pada saat tim tersebut
memang perusahaannya udah nggak beroperasi lagi atau justru mungkin karena tim tersebut diganti seperti itu. Nah, itu baru ada pembubaran tim. Tapi biasanya terjadi setelah tujuan tercapai. Nah, ada juga peran tim yang efektif dari Belbin's Team Role Theory. Nah, tadi ada peran berpikir, peran sosial, dan peran pelaksana. Nah, kemudian saya akan coba langsung ke dalam contoh. Tadi kan di studi kasus itu ada perusahaan pasca merger ya. Nah, studi kasus yang diungkapkan teman-teman tadi adalah kalau merger itu kan menggabungkan dua perusahaan menjadi satu begitu. Nah, itu biasanya adanya budaya kerja, gaya komunikasi yang tidak seragam, atau mungkin kolaborasi yang lemah, dan juga adanya konflik internal seperti itu. Nah, tadi untuk strategi untuk akhirnya bisa mengatasi hal tersebut perlu ada penilaian dari kondisi masing-masing tim. Kemudian ada penyelarasan visi dan misi. Kemudian membuat tim charter dan juga penguatan peran pemimpin seperti itu. Nah, 3 contoh, mungkin saya bisa memberikan beberapa contoh terkait manajemen tim ya, tapi saya memang tidak spesifik terkait merger, tapi lebih bagaimana manajemen tim di dalam sebuah organisasi yang memang eksis. Misalnya contohnya adalah Microsoft. Microsoft itu pernah terjadi transformasi budaya di bawah kepemimpinan Satya Nadella. Jadi sebelum 2014 Microsoft itu dikenal memiliki budaya yang kaku, kemudian juga kompetisi internalnya itu sangat tinggi seperti itu. Jadi harusnya harusnya satu Microsoft itu bersatu untuk akhirnya mungkin berkompetisi dengan misalnya Apple seperti itu ya. Tapi justru malah sebelum 2014 itu eh, cenderung Microsoft ini kompetitifnya tuh secara internal. Jadi misalnya antara divisi keuangan sama divisi penjualan atau misalnya divisi operasional dengan divisi produksi begitu ya. Itu malah bersaing satu sama lain. Malah akhirnya ingin membuktikan bahwa divisinya yang lebih baik. Bukannya akhirnya seharusnya antar divisi ini berkolaborasi supaya menciptakan Microsoft yang kuat seperti itu. Nah, ketika Satya Nadella menjadi CEO, ia menerapkan gaya manajemen transformasional yang tadi ya yang sudah dijelaskan oleh tim 3, di mana fokusnya itu adalah membangun budaya growth mindset, mendorong kolaborasi lintas divisi, menghapus perilaku saling menjatuhkan antar tim, dan menekankan empati serta komunikasi terbuka. Ada juga dari Google. Nah, Google ini adalah contohnya itu adalah Project Aristotle. Nah, Project Aristotle ini membangun tim tujuannya adalah membangun tim yang berkinerja tinggi. Nah, permasalahan yang terjadi apa? Nah, permasalahan yang terjadi sebelumnya itu adalah Google menemukan bahwa beberapa tim itu berkinerja sangat tinggi, sedangkan yang lain itu tidak. Jadi, padahal kualitas orang-orangnya sama. Jadi bisa dibilang ada ketimpangan atau ada kesenjangan di dalam Google itu, sehingga ada yang tim bagus banget performanya, ada yang jelek banget. Padahal kan biasanya kalau kayak gitu kualitas individunya gitu ya yang mungkin berbeda antara satu tim dengan tim lain. Ternyata setelah dicek kualitas individunya sama nih. Nah, maka kenapa sih nih bisa gitu timpang banget kinerjanya? Maka dari itu pada saat itu Google melaksanakan riset internal pertama Project Aristotle selama 2 tahun untuk menganalisis kurang lebih 180 tim. Nah, dari hasil riset menunjukkan bahwa keberhasilan tim itu tidak hanya ditentukan oleh IQ atau kualitas individu secara IQ atau skill teknis, tapi juga ada psychological safety, kejelasan peran dan tujuan, ketergantungan tim, kemudian makna makna dari pekerjaan tersebut serta dampak dari pekerjaan yang dilakukan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Google melakukan tim charter, pelatihan komunikasi, peningkatan keterampilan intrapersonal, dan mekanisme feedback terbuka. Dan contoh yang terakhir itu ada Disney. Disney di sini adalah Pixar merger di tahun 2006. Jadi adanya harmonisasi budaya kerja yang bertolak belakang. Jadi di tahun 2006 saat Disney mengakuisisi Pixar itu terjadi perbedaan budaya yang sangat besar, di mana Pixar itu lebih cenderung kreatif, fleksibel dan kolaboratif, sedangkan Disney itu budayanya cenderung hierarkis, kemudian dia itu lebih birokratis dan tipe yang arahan dari pimpinan atau top down begitu, sehingga
mergernya itu punya budaya kerja yang bertolak belakang. Maka dari itu intervensi di dalam tim manajemen yang dilakukan itu adalah yang pertama dilakukan oleh pimpinan yang baru saat itu melakukan fokus pada gaya manajemen yang transformasional dan juga visioner. Nah, kemudian karena kinerjanya, karena sebenarnya budayanya baik ya, khususnya Pixar gitu ya, yang budayanya itu kreatif, fleksibel, dan kolaboratif, itu kemudian dipertahankan dan dijaga untuk mendukung tadi mendorong kolaborasi di dalam bisnis yang dimana tadi dia lebih top down, makanya di sini dibuat lebih kolaboratif di mana eh, mengombinasikan dengan budaya kerja dari Pixar dan kemudian dibentuk Brain Trust atau forum kolaborasi antar tim yang memberikan umpan balik tanpa adanya hierarki. Jadi yang hierarkis tadi itu dihilangkan. Jadi yang dipertahankan dari Disney itu adalah memang tetap harus ada kontrol kan ya dari pimpinan, maka yang bagian top down-nya, budaya top down-nya tetap dipertahankan tapi dikolaborasikan dengan budayanya Pixar yang berupa kreatif, fleksibel, dan kolaboratif. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi serta kepercayaan antar tim. Nah, itu mungkin beberapa contoh ya, beberapa contoh bagaimana akhirnya ketika memang ada penggabungan, kemudian ada perubahan gitu, sangat diperlukan tim manajemen yang baik untuk mencapai tujuan dari organisasi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari presentasi kelompok 3 hari ini. Semoga teman-teman yang lain juga bisa memberikan contoh yang lain dan bisa menambahkan penjelasan semakin dalam. Seperti itu. Jangan lupa tadi yang saya minta untuk direkam presentasinya begitu. Baik, silahkan kepada teman-teman yang mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini. Mungkin sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan dari PJ, boleh Kanita atau Kenesha untuk di screenshot terkait pertemuan kita hari ini. Screenshotnya sama saya ya, Bu. Iya. Teman-teman yang belum on cam mungkin bisa on cam dulu. Sini saya take slide 1 ya. Saya akan ambil slide 2. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih kepada PJ yang sudah membantu untuk screenshot pertemuan hari ini. Insya Allah kita besok ketemu lagi ya, karena kita seminggu 2 kali. Jadi ya besok kita ketemu lagi di jam 1 ya Kenesha ya. Zoom juga, silakan dipersiapkan. Zoom-nya nanti boleh diberitakan ke saya. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, saya izin tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.